Berdasarkan hasil hitung suara sementara Komisi Pemilihan Umum (KPU), hampir pasti Pilpres 14 Februari 2024 lalu akan berlangsung dalam satu putaran. Pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka masih unggul telak di atas 50% dibanding dua paslon lainnya. Sejumlah kalangan menilai kesuksesan paslon Prabowo Gibran memang tak bisa lepas dari nama besar Presiden Joko Widodo Jokowi. Bahkan kesuksesan Gibran memenangi Pilpres 2024 akan diikuti putra bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep, dan menantu laki-laki Jokowi, Bobi Nasution, berkiprah di kancah politik. Mereka sama-sama berpotensi untuk juga maju dalam perebutan kepala daerah yang akan diselenggarakan di bulan November 2024 nanti. Lantas, apakah Kaesang dan Bobi akan memanfaatkan momen kesuksesan kakaknya di Pilpres 2024 di ajang Pilkada? Apakah nama besar Jokowi masih tetap akan berpengaruh? Mengingat Jokowi akan berakhir masa jabatannya sebagai Presiden RI pada Oktober 2024. Tim TV One mengabarkan. Ya pemirsa, karena sekarang kita masih menunggu hasil rekapitulasi pemilu pemirsa, tapi sambil menunggu ternyata perpolitikan tidak vakum pemirsa. Masih terus bergulir sesuai dengan timeline, kita nanti akan sama-sama menyelenggarakan pilkada di sejumlah daerah di Indonesia. Pertanyaannya, apakah Jokowi Effect ini masih akan terasa? Maksudnya pemirsa akan menerjunkan sang anak bungsu bahkan juga sang mantu dalam kontestasi kepala daerah pemirsa. Dan apakah Prabowo Subianto turut andil memberikan dukungan penuh atas hal ini? Itu akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia Malam sambil saya menunggu narasumber saya di studio TV One. Saya akan menyapa narasumber yang tersambung lewat sambungan Zoom, mulai dari Pak Wihadi Wianto dari Gerindra dan Bang Viva Yoga dari PAN. Selamat malam, Assalamualaikum. Malam Zah. Assalamualaikum Mbak. Ya mungkin sekarang saya ingin ke Pak Wihadi terlebih dahulu. Sesuai dengan judul saya, ini mengingat bahwa sebentar lagi kontestasi kepala daerah bisa jadi Kaesang dan juga Bobi akan turun gunung juga, tapi dengan level yang berbeda. Wali kota mungkin, gubernur mungkin untuk Bobi. Nah, posisi Gerindra ini seperti apa? Masuk dalam gerbong koalisi atau bagaimana Pak Wihadi? Ya, kita melihat bahwa Bobi pada saat maju pilkada wali kota Medan itu Gerindra adalah salah satu koalisinya. Jadi saya kira masih tidak berubah kalau sampai sekarang, dan ini kita melihat juga perkembangan nantinya, kan kita belum tahu Mas Bobi ini mau mengarah kemana. Jadi kita akan tetap melihat perkembangan lebih lanjut, karena sampai sekarang kan ini masih belum begitu, pembicaraan masih belum begitu intens mengenai masalah akan ke wali kota, tetap wali kota atau ke gubernur. Nah ini nanti kan kita akan melihat. Tapi intinya memang kita sudah mendukung Mas Bobi pada saat kemarin maju sebagai wali kota Medan. Oke, sekarang saya ke Bang Viva Yoga ini. Dari PAN sendiri kan sebenarnya Kaesang ini kan sempat digadang-gadang maju di Pilwakot Depok, sekarang sempat digadang-gadang juga untuk Pilwakot Solo. Dan PAN ini kayaknya malah, oh silakan boleh gitu, cocok mewakili Gen Z. Ini kenapa posisi PAN seperti itu, Pak Bang Viva Yoga? Ya, jika Mas Bobi atau Mas Kaesang maju di pilkada sesuai dengan arahan dari Ketua Umum Bang Zulkifli Hasan, kami dari Partai Amanat Nasional akan mendukung. Apalagi pada masa itu Mas Bobi sebagai calon wali kota juga didukung oleh Partai Amanat Nasional. Jadi pertimbangannya memang dari sisi tingkat popularitas dan elektabilitas itu menjadi ukuran-ukuran yang rasional, karena tingkat elektabilitas yang relatif baik itu akan dapat memenangi terhadap pilkada. Tentunya juga ini akan menjadi perbincangan karena pasti akan mengkaitkan dengan politik dinasti dan lain sebagainya. Bagi Partai Amanat Nasional,
itu bukan politik dinasti, karena politik dinasti itu didasarkan kepada penunjukan atau berdasarkan kepada keturunan berdasarkan darah. Tetapi ini kan pilkada serentak secara langsung, yang memilih adalah rakyat secara bebas menentukan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, yaitu one person, one vote, one value. Jadi tingkat keterpilihan di dalam pilkada secara demokratis itu adalah rakyat pemilih. Jadi kalau kemudian narasi-narasi yang mengkaitkan sebagai politik dinasti itu saya rasa tidak tepat. Tapi intinya bahwa PAN akan mendukung karena satu, tingkat popularitas, dan yang kedua nilai elektabilitasnya masih cukup baik, apalagi hubungan kami begitu dekat gitu. Oke, sekarang saya ke pengamat politik kita di sini. Assalamualaikum, Mas. Nah, boleh dong ditanggapi ini sebenarnya apa yang saat ini dikeluarkan statement oleh Bang Wihadi dan juga Bang Viva Yoga, sama-samakah seperti gayung bersambut? Apakah saya salah mengatakan seperti itu? Itu menandakan bahwa tampaknya di pilkada di seluruh Indonesia nanti akan digelar, popularitas dari keluarga presiden ini masih menjadi hal yang signifikan. Mas Adi Praitno. Kalau pilkadanya itu September, saya kira variabel Jokowi masih menjadi penting. Jadi siapapun yang terkait dengan keluarga besarnya Pak Jokowi ini pasti akan menjadi magnet yang cukup luar biasa. Entah itu Bobi, entah itu Kaisang. Tapi kalau pilkadanya itu sesuai dengan putusan MK di bulan November, ini status Kaisang ataupun Bobi sudah tak lagi menjadi anak presiden, tapi hanya anak mantan presiden yang saya kira dalam banyak hal tentu magnetnya akan sedikit berkurang jika dibandingkan statusnya sebagai anak presiden. Jadi bagi saya dua hal yang berbeda. Karena kalau anak presiden saya kira batuk saja semua orang ingin bantu. Berkedip saja semua partai politik, terutama partai pengusung kubu nomor 2 misalnya, sangat mungkin akan memberikan loyalitas dan dukungan politiknya. Tapi kalau sudah tidak lagi menjadi anak presiden, saya kira partai-partai itu akan mencoba untuk mencari cantolan politik yang lebih kuat, yaitu kepada Prabowo. Dan Prabowo saat itu misalnya kalau nanti akan dilantik sebagai presiden, ini adalah dua hal yang berbeda. Tapi begini Caca, saya membaca kalau Kaisang ini memang menurut saya lebih pantas jadi menteri. Kenapa jadi menteri? Posisinya adalah ketua umum partai PSI. Apalagi misalnya PSI nanti bisa lolos di 2024. Per hari ini orang menghitung PSI masih sangat potensial akan lolos. Misalnya kalau hitung cepat ataupun di Sirekap yang kemudian real count-nya itu sudah muncul di KPU, sudah 3% sekian. Dan sangat mungkin PSI ini akan lolos. Kalau andai misalnya PSI ini lolos, maka posisi Kaisang menurut saya bukan kepala daerah lagi, tapi setara dengan menteri, setara dengan Zulkifli Hasan, setara dengan Erlangga Hartarto, dan setara dengan AHY, bukan lagi gubernur, apalagi bupati dan wali kota. Ini yang saya sebutkan bahwa kalau melihat Kaisang, bagi saya bukan lagi wali kota, bukan lagi gubernur ataupun bupati, tapi setara dengan menteri. Jarang, bahkan tidak pernah dalam ada sejarahnya di Indonesia ini ketua umum partai nyalon sebagai kepala daerah. Ini yang harus dilihat sebagai variabel. Kaisang memang anak muda, Kaisang memang belum 40 tahun, tapi posisinya sebagai ketua umum PSI, apalagi nanti lolos di parlemen, tentu akan diperhitungkan sebagai variabel penting. Kalau Bobi memang hitungannya adalah setelah wali kota maka sangat pantas dia sebagai calon gubernur mungkin nanti di Sumut yang akan diperhitungkan oleh publik. Tentu politik kita akan cukup dinamis. Karena ke depan saya tidak bisa membayangkan partai-partai pendukung Pak Jokowi hari ini itu solid, entah di kemudian hari apakah bulan madunya akan terus berlanjut ataukah justru akan menemukan pola politik yang berubah dan nanti akan menemukan jalan yang beda-beda. Dari Mas Adi Praitno bisa kita tarik garis kesimpulan bahwa sesuatu yang aneh kalau ketum partai bukan nyalek pemirsa, maju dalam kontestasi kepala daerah. Itu kalau melihat dari beberapa kejadian sebelumnya. Jadi kalau ada partai politik yang langsung iya saja, setuju saja mendukung Kaisang ataupun juga Bobi maju sebagai kepala daerah, apakah mungkin Pak Wihadi boleh jawab. Jadi partai politik ini pragmatis, kayak nggak ada kader lain aja yang setara yang bisa diajukan sampai kemudian siapapun anak presiden yang mau nyalonin didukung. Seperti itu Pak Wihadi? Sebenarnya apa yang dikatakan oleh Mas Adi itu kan tidak ada aturan yang secara hukum positifnya adalah ketua partai tidak boleh mencalonkan sebagai kepala daerah. Memang betul bahwa selama ini memang sebagai ketua partai itu memang tidak pernah ada yang mencalonkan sebagai kepala daerah.
Namun kan ini kita belum melihat hasil pemilu yang akan datang ini seperti apa, dan saya kira hal yang mungkin diperlukan adalah mungkin kepala daerah daripada partai, ketua partai daripada PSI bisa saja terjadi, karena ini kan sesuatu hal demokrasi ini apa saja bisa terjadi. Bahkan yang dulunya jadi menteri, kemudian jadi gubernur, jadi wali kota pun juga ada, dan turun-menurun, tadi tidak ada satu patokan yang jelas gitu kan. Habis jadi wakil gubernur, kemudian jadi wali kota, ada juga gitu kan. Baik. Yang belum ada jadi ketua RW yang belum ada. Tapi yang itu kan sudah ada. Oke, Bang Vivayoga boleh ditambahkan? Ya memang dalam undang-undang tidak diatur soal itu. Itu kan menurut tafsir dari masyarakat punya tingkat kepatutan apa tidak. Gitu. Tapi dari sisi undang-undang tidak ada yang dilanggar. Oleh karena itu, Mbak Caca, kita lihat perkembangan dan dinamika pasca Pilpres ini. Nanti semoga saja Koalisi Indonesia Maju akan ada keluarga baru, bukan hanya yang sekarang ini. Pada proses selanjutnya juga akan ada penambahan insya Allah, dan itu juga akan mempengaruhi terhadap konstelasi Pilkada November 2024. Oke. Kami menginginkan bahwa konstelasi yang ada sebagai partai pemerintah itu idealnya juga bisa diturunkan, di copy paste di dalam konfigurasi Pilkada November 2024. Tetapi ternyata dari sisi pengalaman empiris, konfigurasi politik nasional itu tidak bisa 100% diturunkan ke dalam konfigurasi daerah. Masing-masing daerah memiliki hal yang khusus, yang spesifik. Jadi pola koalisi nantinya ada dua. Satu dalam pendekatan ideologi, dan yang kedua dalam pendekatan pragmatis terhadap persyaratan pencalonan calon gubernur atau calon bupati. Oke, ditahan dulu Bang Vivayoga, nanti saat lagi ya, kalau kata Mas Hadi Praitno, kalau namanya anak presiden batuk saja ngantri orang ngasih obat. Tapi jika nanti Presiden Joko Widodo sudah tidak menjadi presiden, baru kemudian kontestasi pilkada dilakukan, apakah para partai politik yang tadinya dukung ini langsung putar balik dukungan? Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam.